di rumah Tuhan ini sebagai umat kepunyaan, mensyukuri akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama 1 tahun lamanya. Tuhan begitu baik. Kebaikan Tuhan kami nyatakan dengan kami memuji nama-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Di dalamnya kami bersyukur. Karena kasih-Mu itu, Tuhan mau bicara kepada kami. Karena kasih-Mu itu, Tuhan mau membekali dengan firman, supaya di saat kami mengakhiri tahun 2023, ada bekal yang Tuhan berikan buat kami sebagai pegangan di mana kami melangkahkan kaki kami di tahun yang baru 1 Januari 2024. Kami mohon Roh-Mu yang kudus, kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami. Fokus kami hanya untuk mendengar, membaca, merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Karena firman ini kado untuk kita semua. Hamba mohon Roh yang kudus kuasai hamba-Mu ini, supaya dalam menjabarkan kebenaran firman Tuhan, jemaat-Mu benar-benar menikmati sajian yang berasal daripada Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri, kami sudah berdoa dan memohon pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anak. Tetapi orang-orang penakut
semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua ada di saat ini, di rumah Tuhan ini. Kita semua bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kita semua berkata dalam hati kita masing-masing, terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Sebagai suami berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati istriku dan anak-anakku. Sebagai istri berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati suamiku dan anak-anakku. Dan sebagai anak-anak berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap menjaga mama dan papa untuk tetap menjaga dan memberikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami ada di sini dan kami bersyukur menyatakan pujian dan menyembah kepada Allah. Dari bagian firman Tuhan ini diberikanlah tema hidup digerakkan oleh tujuan, yakni Yerusalem Barat. Setiap kita, yang kaya ataupun yang miskin, kita punya cita-cita, kita punya harapan bahwa satu saat kita akan pergi ke tempat yang baru. Satu saat kita akan pergi ke kota yang baru. Satu saat kita akan pergi ke tempat di mana yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu kota Bethlehem atau Israel. Atau ada punya harapan-harapan bahwa satu ketika kita akan bertamasya di tempat-tempat wisata di luar negeri. Ini menjadi harapan banyak orang, baik yang tua maupun yang muda. Apalagi kalau kita punya ekonomi sudah dikatakan luar biasa mampu, maka sudah tentu kita akan punya suatu pikiran-pikiran yang positif bahwa kita akan jalan-jalan dulu, menikmati hidup ini, melepaskan semua penat kita. Bagaimana dengan kota kudus di Yerusalem yang baru, yang menjadi bagian pembacaan kita di hari ini, di ibadah kunci tahun ini? Kita akan pelajari dari bagian bacaan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Wahyu pada pasal yang pertama itu dia menjelaskan bahwa di mana Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos tentang pesan dari perkataan Yesus Kristus secara umum. Dan kalau kita belajar, maka kita akan mengerti dari kitab Wahyu ini, dia berbicara tentang 3 bagian penting atau 3 bagian utama. Yang pertama, dia berbicara tentang adanya kekuatan jahat yang tengah bekerja di dunia ini. Yang karenanya orang Kristen harus menderita
Dan kitab Wahyu ini berbicara tentang Allah menyediakan upah besar bagi mereka yang setia, khususnya yang harus mati karena melayaninya. Wahyu adalah pesan pengharapan yang kuat untuk orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen yang pertama, tak peduli betapa kejam dan jahat penguasa Kekaisaran Roma pada waktu itu, Anak Domba Allah akan memenangkan kemenangan terakhir. Ini memberikan keberanian dan kekuatan untuk bertahan, umat tetap bertahan dalam iman mereka. Penglihatan diungkapkan dengan gambaran dan ide dari Perjanjian Lama supaya dapat dimengerti oleh orang Kristen, tetapi juga tidak dimengerti oleh pejabat Roma. Karena kitab Wahyu ini menggunakan simbol-simbol yang tahu hanya orang percaya kepada Allah, karena mereka diberikan pengertian hikmat untuk dapat mengerti wahyu ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari bacaan kita ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ini merupakan suatu pengantar tentang apa yang dilihat Yohanes. Yohanes melihat langit dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang pertama telah berlalu, bahwa akan ada perubahan, bahwa akan ada pergantian dan kondisi yang ada, yang dialami oleh umat, ke kondisi yang biasa kepada kondisi yang tidak biasa, atau kondisi yang lama ke kondisi yang baru. Kota kudus Yerusalem yang turun dari surga, Bapak Ibu Jemaat, yang turun dari Allah, bahwa bukan Yerusalem yang ada di dunia yang akan dipulihkan, tetapi Tuhan sendiri mendatangkan Yerusalem baru, produk surgawi datang dari surga, dari Allah sendiri. Yerusalem berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bahwa Yerusalem baru ini disiapkan, dikhususkan, diberikan kepada orang percaya yang sungguh-sungguh setia menantikan Tuhan, yang dilambangkan lambang pengantin dalam bacaan kita ini. Pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh, bagian ini adalah gambaran tentang siapa di Yerusalem baru. Dikatakan ada suara nyaring yang menyatakan, kemah Allah ada di tengah manusia, dan akan diam bersama manusia. Mereka menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Ketika Ia ada, maka Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Perkataan ini disampaikan oleh suara dari tahta, menerangkan tentang situasi yang akan terjadi. Tetapi Allah sendiri
sesuatu baru. Bahwa perkataan ini tepat dan benar. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Ini janji Allah. Bahwa Allah sendiri meneguhkan kehadirannya. Allah sendiri meneguhkan kuasanya. Orang percaya menang, yaitu yang setia, yang bertahan dalam iman di tengah-tengah pergumulan yang berat. Allah sendiri yang akan memulihkannya, memberi upah atas kesetiaan iman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi, pada bagian yang terakhir, ayatnya yang ke-8, Allah juga menjelaskan tentang orang-orang yang tidak masuk kategori menang. Mereka adalah orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, yang hidupnya penuh dengan keji, pembunuh, orang Sunda, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Yang namanya pendusta tidak ada klasifikasi. Yang dusta masuk dalam semua pendusta. Mereka ini akan mendapat bagian bukan di Yerusalem baru Alkitab berkata, tetapi di dalam lautan api yang menyala-nyala dan api dan belerang. Dan ini adalah kematian yang kedua. Bahwa orang-orang yang tidak mau bertahan dalam iman, mereka takut mempertahankan iman mereka. Mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Hidup mereka keji, melakukan banyak dosa, melakukan pembunuhan, bersundalan, menyembah banyak berhala, dan sembahan lain selain daripada Tuhan. Mereka berdusta dan berdosa. Bagi mereka tidak ada tempat di Yerusalem baru, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya disiapkan tempat penderitaan kekal. Karena dalam bagian firman Tuhan digambarkan dengan lautan yang menyala-nyala, bukan saja oleh api, tapi oleh belerang. Dijelaskan ini sebagai kematian yang kedua. Karena mereka menjaga diri mereka dari kematian pertama, hingga menyangkal dan membuang kepercayaan kepada Tuhan, maka mereka terlepas dari kematian pertama. Kematian karena penderitaan, melepaskan iman, tetapi mereka tidak akan lolos pada kematian kedua. Tuhan bukan sadis, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan bukan tidak penuh kasih, tetapi Tuhan adil sesuai dengan kasih-Nya. Sebagai Tuhan dan Allah dengan umat yang menjadi anak-anak-Nya, Ia adil dan penuh penghargaan kepada semua anak-anak-Nya yang dengan setia mempertahankan iman percayanya dalam masa yang berat. Keadilan Allah itu akan nyata pada Yerusalem baru, pada kematian yang kedua. Kita orang Kristen
tetap berbuat hal-hal yang menduka citakan hati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca bagian firman Tuhan ini untuk disampaikan kepada jemaat. Saya merenungkan begini, mengapa GKI di tanah Papua ini mengangkat bagian ini untuk direnungkan oleh GKI. Apa maksud daripada semuanya ini? Apakah menurut pandangan? Apakah menurut pergumulan GKI di tanah Papua? Melihat umat Allah yang ada di tanah Papua ini semakin jauh daripada hidup, sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga harus ditegur sebelum melepaskan tahun 2023 ini. Diingatkan sebelum melepaskan atau meninggalkan tahun 2023 ini. Ditegur bagaimana kita mau mempertahankan iman menuju tahun 2024. Apabila kita tidak setia di tahun 2023, kita diingatkan supaya kita setia nanti di tahun 2024. Bagian firman Tuhan ini dengan rincian-rincian yang sangat jelas. Akibat dari tidak mau setia dan mempertahankan iman, akibat dengan sikap karakter yang kita miliki, konsekuensinya yang setia masuk dalam Yerusalem baru dan yang tidak setia masuk dalam kehidupan di api neraka yang menyala-nyala. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Sehingga firman Tuhan ini menjadi pegangan untuk kita menapaki hari hidup kita di tahun 2024. Kalau kita belajar dari Injil, firman berkata begini. Pada saat sang pemilik kebun datang dan menemukan kebunnya, pohon anggurnya atau pohon zaitunnya tidak berbuah, lalu sang pemilik kebun bilang begini untuk tukang kebun, potong, buang dan bakar saja, karena tidak menghasilkan buah, tidak menguntungkan. Sang pekerja bilang, bagaimana? Tuan, izinkanlah saya membersihkannya lagi, merawatnya lagi. Mungkin tahun depan dia akan berbuah banyak. Mungkin tahun depan dia akan berguna bagi banyak orang. Kita merenungkan hidup kita 52 minggu telah kita lewati. Apakah 52 minggu ini kita setia dengan Tuhan dalam tahun 2023? Kalau kita tidak setia, ada waktu. Tuhan bilang masih ada waktu. Aku masih memakai engkau karena aku membutuhkan anak-anakku sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut. Tuhan setia dengan janjinya. Makna firman Tuhan. Yerusalem baru menjadi tujuan Bapak Ibu dan saya. Kita semua berlomba-lomba pada akhirnya untuk mau masuk dalam Yerusalem baru itu. Amin Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau masuk dalam Yerusalem baru. Oleh karena itu, setialah, taat
supaya masuk tahun yang baru dengan hati yang baru, pikiran yang baru, kebiasaan yang baru, ketaatan yang baru. Nama Tuhan dipuji luar biasa. Tuhan bangga dengan anak-anak. Yang kedua, orang-orang diklasifikasi yang tidak masuk dalam Yerusalem Barat. Sudah jelas Alkitab berkata, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang berbunuh, orang Sunda, tukang sihir, penyembah berhala, semua berdusta. Saya percaya bahwa jemaat tidak memiliki sifat-sifat ini. Saya percaya bahwa jemaat sangat setia kepada Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat tidak ada di dalam penyembahan kepada Allah lain. Karena kita setiap kali mendengar hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku memberikan kasih karunia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang takut akan aku. Jemaat ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang selalu melakukan hubungan secara intens dengan Tuhan. Jemaat Efata ini selalu menyerahkan perkumpulan kehidupan pribadi dan keluarga hanya untuk Tuhan. Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, sehingga sejarah mencatat anak-anak jemaat Efata banyak yang duduk di pemerintahan, banyak yang telah menjadi para pemimpin, banyak yang menjadi pendeta, banyak yang duduk di legislatif. Semua limit yang ada secara keseluruhan di dalam pemerintahan kota Solo ini, jemaat Efata sangat dominan. Oleh karena itu kita bangga bahwa Efata yang artinya terbuka menerima firman Allah, terbuka menerima teguran Allah, dan terbuka untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Allah yang sudah menyertai saudara-saudara sampai di penghujung tahun ini, Dia juga yang akan membawa saudara-saudara memasuki tahun yang baru. Sebab itu, terimalah berkat Tuhan untuk menghadiri tahun 2023 ini dan memasuki tahun 2024 sebagai tahun rahmat Tuhan, serta berkilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mata miring. Nanti sama-sama kesulitan. Jangan. Terapa, sudah pakai kaki saja.